Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fadaditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap sekali. Di episode kali ini kita bakal ngebahas soal sesuatu yang aneh sebenarnya. Wow, yaitu dimana seorang pemain bola udah dibayar tapi nggak mau main. Aneh banget. Aneh banget. Nah, jadi Cristiano Ronaldo sempat bikin kesel fans Manchester United, Kak. Karena waktu itu dia disuruh main, tapi malah langsung ke ruang ganti. Sampai banyak meme-nya tuh di mana-mana. Iya, tuh. bener. Bang Dodo pulang. Nah, Erik ten Hag tuh marah, Kak. Karena dia ke ruang gantinya tuh ganti presiden. Wah, Gak boleh. Bukan dong, ruang ganti presiden Nanti, tuh belum ada. 2024. Belum ada. Sekarang belum ada. Nah, ternyata memang ada sejumlah kasus di mana para pemain ini menolak bermain buat klub. Ternyata bukan Bang Dodo Bukan doang Bang Dodo ya. doang. Iya. Yang pertama nih Pierre Van Hooijdonk. Hooijdonk. Ini saya Kayak bingung nama ya. Korea. Iya, Hooijdonk mungkin ya. Nah, pemain asal Belanda ini menolak bermain untuk timnya Nottingham Forest pada tahun 1998. Sekarang nggak ada kan? Nothing. Wah, Nottingham Iya. Forest. Gak ada ya. Nah, alasannya adalah karena klub ini ingkar janji kepada dia. Jadi dia kayak barisan sakit hati gitu. Iya. Si Forest ini janji akan menjual si Vier kalau misalnya mereka itu naik promosi waktu itu. Nah, tapi ketika Nottingham Forest berhasil naik promosi, ternyata janji itu dilanggar sama mereka. Nah, terus di pramusim Forest ini tidak memperkuat timnya dengan membeli pemain baru. Padahal kan kalau baru promosi ya beli pemain baru lah gitu ya. Pada bulan November, Pierre ini berhasil kembali ke tim utama. Tapi suasananya tuh udah nggak bersahabat lah. Betul. Saat dia mencetak gol ngelawan Derby, nggak ada yang mau merayakan golnya, Kak. Wah. Pierre akhirnya pergi setelah Forest kembali terdegradasi. Dia pun pindah ke Indonesia dan membintangi film Gerhana. Kenapa jadi Pierre Roland dong? Beda lagi. Wah, benar di Belanda sih kayaknya ya. Tapi kan sekarang udah nggak ada kan Pierre Roland kan? Iya. Karena nggak laku. Karena sekarang dia ke Matahari, Kak. Jualan celana. Oh, nggak beda Pierre lagi. Cardin. Beda lagi dong. Cari dong. Nah, berikutnya nih, Oke. Sebastian Squillaci nih. Nah, ini nih saat tahu kalau Arsenal berminat pada dirinya, Squillaci ini langsung membuat keputusan. Yaitu memilih tidak mau bermain ketika Sevilla, timnya saat itu, melawan Braga pada kualifikasi Liga Champions 2010-2011. Hal ini dikarenakan karena sederhana, ia tidak mau terkena peraturan yang namanya cup time. Bukan karena searah ya kalau lawan Braga tuh. Bukan dong, peraturan Braga bukan Braga jalan. Nah, kapten ini adalah seorang yang udah bermain di Liga Champions bersama satu klub, maka dia tidak boleh bermain dengan klub lain. Klub lain kalau udah main di Betul. Champions. Nah, Benar. makanya si Squalici ini awalnya sebenarnya dimasukkan dalam susunan pemain si Braga nih, Sevilla. Namun ia menolak karena ia ingin bermain di Championnya bersama Arsenal. Oke. Squalici kemudian pindah dan main selama 3 musim di London. 3 musim di London ya. Betul. Nah, kalau misalkan itu kan di Sevilla sama di London, sebenarnya Squillaci ini tuh bisa banget rame Kak kalau ke Bandung. Kenapa? Karena kalau di Bandung yang aci-acian pasti rame. Varian aci. Coba Lika sebagai orang Bandung coret ya. Tahu kepanjangannya nggak Kak? Oke. Cireng. Aci digoreng. Betul. Cimol. Aci digemol. Cilok. Aci dicolok. Cilung. Nah, ini yang paling baru nih. Saya udah bukan Gen Z nih. Varian aci ini udah terlalu banyak. Cilung tuh Aci aci. digulung. Oh, sama telur ya Telur. variannya. Cimin. Aci dikasih. Oh, Aci mini. Berarti terlalu banyak pikiran. bisa dimakan. Bukan dong. Terus ada lagi kayak cipuk. Ya, makanya udah terlalu banyak. Aci kerupuk. Oh, cipuk tuh aci. Cibai, aci ngambai. Ada cipok. Cipok itu dicual sama penjualnya. Apa gimana? Cipok tuh aci apa ya lupa lah. Aci digepok. Dan yang terakhir ada bacol. Bahkan gak ada acinya itu dari kata baca. Bakso aci colok kayaknya. Setiap bangun baca. Bandung banyak banget lah. Jadi yang selanjutnya adalah cerita dari Dimitar Berbatov. Berbatov. Setelah membuat 46 gol selama 2 musim bersama Tottenham Hotspur, Berbatov tuh pengen pindah. Dani Levy menyebut kalau Berbatov menolak main di 2 pertandingan Spurs. Karena dia tuh pengen pindah ke Manchester United. Apalagi Levy itu ngelarang United bicara sama Berba. Tapi akhirnya Berba malah pindah ke United. Dan nama Berba ini dikenang karena membawa United berhasil berjaya. Betul. Nah sebelumnya yang dibolehin sama Levy ini tuh adalah Manchester City. Jadi yang dibolehin komunikasi sama Berba tuh Manchester City, tapi Berbanya malah pindah ke MU. Dan bayangin Kak, kalau Berbatov
pindah ke City yang saat itu masih cupu. Apa yang akan terjadi? Benar juga. Keputusan tepat sih harusnya. Ya. Bakal juara. Tahunya dia malah membawa City-nya juara lebih awal ya. Karena tahun 2008 ada Robinho. Ya betul. Nah berikutnya ada Paul Scholes. Ya, Scholes ini adalah gelandang yang sangat loyal sebenarnya dikenalnya sama penggemar MU. Tapi sepanjang karirnya di game untuk United dia pernah nih menolak untuk bermain. Nah, sebenarnya waktu itu Scholes masih menjalani masa-masa yang kurang bahagia bersama Setan Merah. Nah, pada 2001 Scholes ini menolak untuk bermain melawan Arsenal pada ajang Piala Liga Inggris. Nah, alasannya ia kecewa karena pada pertandingan sebelumnya melawan Liverpool, si Scholes ini tidak dimainkan sejak awal. Jadi ini lebih ke dia merasa kok gak dimainin gitu. Nah, beruntung keputusan si Scholes ini hanya membuatnya didenda oleh pihak klub. Jadi ya tidak berujung panjang lah karena ujung-ujungnya kan masih legend gitu. Benar, dan akhirnya ya MU-nya sendiri cuma ngasih denda aja ya buat Scholes. Selanjutnya nih bisa dipakai minum William Gallas. Bukan dong, Gallas dong. Gallas ini menolak main di semifinal Piala FA 2006 karena maksa Chelsea buat menjualnya. Saking udah ngebet pengen pindah Kak, Gallas ini sampai ngancem nih buat bikin gol bunuh diri. Bahkan ekstrim sengaja pengen dapat kartu merah di laga melawan Manchester City. Gallas sendiri akhirnya kemudian pindah ke Arsenal, dan yang menarik Gallas ini membantah klaim tersebut dan bilang kalau Chelsea itu mengeluarkan pernyataan yang bohong. Nah berikutnya ada Carlos Tevez. Saat Manchester City ini tertinggal 0-2 dari Bayern Munchen pada Piala Liga Champions tahun 2011, Roberto Mancini ini meminta Carlos Tevez untuk melakukan pemanasan. Nah akan tetapi si permintaan itu diabaikan oleh si Tevez. Si Mancini pun kesal dan meminta Tevez itu untuk segera pergi dari klub. Nah Tevez kemudian didenda 500.000 pound dan diminta menjauh dari tempat latihan Manchester City. Nah si Tevez ini berkilah dengan menyebut kalau mentalnya saat itu sedang tidak siap. Ala-ala anak sekarang. Mental health. Nah, namun nasi sudah menjadi bubur. Diaduk gak? Jadi jangan perdebatan yang lain nih. Tevez kemudian kembali ke Argentina hingga akhirnya ia meminta maaf dan kembali menjadi aktor penting bagi kesuksesan di Citizen. Waktu itu berhasil menjuarai Liga Inggris pada akhir musim. Dan jadi trofi pertama City. Betul. Meraih gelar Liga Inggris. Selanjutnya ada Dimitri Payet. Payet ini berperan bagi West Ham yang main bagus di musim 2015-2016. Tapi pada musim berikutnya, Payet ini berulah dengan bersih tegang melawan pelatihnya, yaitu Slaven Bilic. Ini semua diawali dengan keputusan West Ham yang menolak tawaran Marseille yang kembali tertarik untuk mendatangkan Payet. Si Payet sendiri merasa kecewa dan memutuskan untuk mogok bermain. Payet sendiri memang diketahui tuh pengen pulang ke Marseille karena dia emang orang Prancis kan, Payet. Dan hal ini diungkapkan langsung oleh Bilic kalau Payet sudah tidak mau lagi main untuk West Ham. Berikutnya ada Chris Sutton. Pasangan duet Alan Shearer di Blackburn ini sebenarnya adalah striker yang berkualitas. Ia memiliki naluri gol yang tinggi dan pernah menjadi top skor Premier League. Akan tetapi itu semua tidak menjamin dirinya mudah mendapat panggilan timnas. Ia harus bersaing dengan nama-nama seperti Andy Cole, Michael Owen, Teddy Sheringham, Les Ferdinand hingga Shearer sendiri temannya. Oleh karena itu ia tersingkir ke tim Inggris B ketika skuad utama sedang mempersiapkan diri menjelang Piala Dunia 1998. Sebuah keputusan yang kemudian ditolak oleh Sutton. Jadi dia nggak mau masuk ke Inggris. Betul. Kebanyakan emang pemain-pemain yang menolak bermain ini lebih ke ngambek ya, ke manajemen. Iya kayak gak mau main soalnya udah mau pindah atau enggak sakit hati sama keputusan. Bukan karena emang lagi ada masalah pribadi. Iya. Dan kalau misalkan Alika ada di posisi itu, kira-kira Alika akan melakukan apa? Wah. Ini juga saya kebayangnya dari tadi, ini pemain kalau misalnya males atau menolak bermain, dia kira-kira ngapain ya? Iya. Apakah di benchnya dia main Tinder? Bukan, itu masalah beda saat kita tuh ya. Kalau saya sih lebih ke merenung ya. Merenung. Lebih ke apa yang salah, klub atau saya? Kayak benar-benar anak zaman sekarang, apakah ini aku depresi atau enggak ini? Bukannya ke psikiater tapi malah mendiagnosis diri sendiri. Kalau saya lebih ke mereka harusnya merenung sih. Karena ya apakah pan dia udah dibayar gitu, gaji udah masuk, masa dia masih memikirkan kemungkinan nggak mau main, padahal kan itu kewajiban dia sebagai pemain untuk main. Jadi sebaiknya saat kita udah dibayar untuk bekerja, kita bekerja dengan baik. Saya nggak tahu arahnya yang barusan kemana. Saya juga nggak tahu kemana sih itu. Itu tadi ya pembahasan kami soal para pemain yang nggak mau bertanding. Jadi mana-mana tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.